Aku hanya seorang pembantu yang setiap hari dibentak dan diremehkan. Tapi tak pernah sedikit pun aku menyangka bahwa orang yang selama ini memandangku dengan tatapan dingin, memerintahku tanpa belas kasihan, ternyata adalah kakak kandungku sendiri. Kakak yang dulu ku cari bertahun-tahun dan kini menatapku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Hai sahabat semua, sebelum kita lanjut ke kisah penuh haru dan kejutan ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar terbaikmu, dan subscribe channel ini agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menginspirasi berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami, karena dari sanalah semangat kami tumbuh untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang membuka hati dan menyentuh perasaan. Yuk, siapkan hati kalian, karena kisah ini akan membuatmu meneteskan air mata, sekaligus menyadari arti keluarga yang sesungguhnya. Namaku Sari. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang sangat pas-pasan. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Ayah dan ibuku meninggal ketika aku masih berusia 10 tahun karena kecelakaan di jalan raya. Sejak saat itu, aku hanya memiliki seorang kakak perempuan bernama Nadia. Tapi saat rumah kami terbakar hebat, waktu aku masih kecil, kami berdua terpisah. Aku dibawa oleh warga ke panti asuhan, sementara Nadia entah kemana. Waktu berlalu. Aku tumbuh dewasa tanpa kabar sedikit pun darinya. Aku sering berdoa agar suatu saat bisa bertemu kembali. Tapi doa itu terasa mustahil. Hingga akhirnya, karena himpitan hidup, aku memutuskan untuk merantau ke kota. Aku butuh pekerjaan, apapun, asal halal. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya, aku diterima bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah megah di kawasan elit. Rumah itu besar, berpagar tinggi, dan dipenuhi tanaman hias yang terawat indah. Dari luar saja sudah terasa, rumah itu bukan milik orang sembarangan. Saat pertama kali masuk, aku disambut oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna, kepala rumah tangga. Ia memperkenalkanku kepada pemilik rumah, seorang wanita muda berparas tegas dan elegan bernama Ibu Nadia. Rambutnya hitam tergerai, kulitnya putih bersih, dan tatapan matanya tajam namun dalam. Kerjamu hanya bersih-bersih, bantu di dapur, dan jangan ikut campur urusan majikan. Paham? Aku menunduk sopan. Baik, Bu. Sejak hari itu, kehidupanku di rumah itu bermula. Setiap pagi aku bangun pukul 4, menyapu halaman, mengepel lantai marmer yang luasnya seperti balai desa, mencuci piring, menyetrika, dan membantu di dapur. Aku bekerja tanpa banyak bicara. Tak ingin membuat masalah. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat wajah majikanku, Ibu Nadia, jantungku berdebar aneh. Ada sesuatu di matanya yang terasa begitu familiar. Seolah aku pernah menatap mata itu di masa lalu yang jauh. Tapi aku tak berani menatap lama-lama. Aku hanya pembantu. Siapa aku untuk menatap mata wanita kaya itu? Hari-hariku berjalan berat. Setiap kesalahan kecil selalu berujung bentakan. Pernah suatu pagi aku lupa menaruh sendok di meja makan. Dan Ibu Nadia langsung memarahi dengan suara tinggi di depan para tamu. "Kerja begini saja nggak becus, dasar pembantu kampung," katanya tajam sambil meletakkan sendok di depanku. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi aku tahu, menangis hanya akan membuat mereka tertawa.
Maka aku diam, menahan sakit di dada yang rasanya tak tertahankan. Di antara para pegawai rumah, aku adalah yang paling sederhana. Aku tidak banyak bicara, tidak pandai berdandan, dan selalu memakai baju longgar yang sudah lusuh. Beberapa pegawai sering mengejekku. Sari, kamu tuh kayaknya udah lama gak beli baju baru ya? Kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Aku hanya tersenyum kecil. Dalam hati aku berkata, aku datang ke sini bukan untuk gaya, tapi untuk bertahan hidup. Malam-malamku selalu kulalui dengan berdoa dalam kamar kecil di belakang dapur. Di sudut kamar itu, aku menyimpan satu-satunya peninggalan ibuku, sebuah kalung kecil dengan liontin hati. Di balik liontin itu terukir 2 nama, Nadia dan Sari. Setiap kali aku merasa lelah, aku memegang kalung itu dan berkata pelan, "Kakak, dimanapun kamu berada, semoga kamu bahagia." Tapi anehnya, setiap kali aku melihat wajah Ibu Nadia, perasaan di dadaku semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang menuntunku untuk percaya bahwa aku pernah mengenalnya. Suatu kali aku melihatnya termenung di balkon sambil memegang sesuatu di tangannya, seolah ia pun sedang mengingat seseorang yang hilang dari hidupnya. Hari itu, aku sedang membersihkan kamar utama ketika sebuah album foto lama terjatuh dari rak. Album itu terbuka, dan di halaman pertama, kulihat foto 2 anak perempuan kecil. Yang satu berambut panjang, yang satu berambut pendek. Mereka tersenyum sambil memakai kalung berbentuk hati. Kalung yang sama seperti punyaku. Tanganku gemetar. Aku membuka halaman berikutnya, dan di sana tertulis tulisan tangan samar. Nadia dan Sari selamanya bersama. Air mataku langsung menetes. Aku berlutut, menutup mulutku, berusaha menahan isak. Ini aku dan kakakku. Tapi tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Ibu Nadia berdiri di ambang pintu. "Kamu ngapain buka-buka bareng saya?" Suaranya tinggi. Aku terkejut, menjatuhkan album itu, lalu berlutut. "Maaf Bu, saya tidak bermaksud. Saya hanya terkejut melihat foto ini." Mataku basah, suaraku gemetar. Aku melepas kalung dari leherku dan menunjukkannya. "Saya punya kalung yang sama seperti di foto ini, Bu." Wajah Ibu Nadia langsung berubah. Ia mendekat perlahan, menatap kalung itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Lalu ia membuka laci, mengambil sebuah kotak kecil, dan di dalamnya ada kalung yang sama persis. Tubuhnya gemetar. Ini kalung yang ibu kasih kedua anaknya sebelum rumah kami terbakar." Aku menggigit bibirku. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku Sari, Bu. Aku adikmu yang hilang waktu kebakaran itu." Ibu Nadia menatapku lama, lalu menangis keras. Ia jatuh berlutut dan memelukku erat. "Ya Tuhan, aku menyuruh adikku sendiri mencuci lantai dan membersihkan sepatuku. Sari, maafkan kakakmu." Suasana sore itu hening. Hanya terdengar tangisan kami berdua, 2 saudara yang akhirnya dipertemukan kembali setelah puluhan tahun terpisah. Sejak hari itu, semuanya berubah. Tak ada lagi bentakan, tak ada lagi pandangan merendahkan. Ibu Nadia, atau sekarang kupanggil Kak Nadia, mulai memperlakukanku dengan penuh kasih sayang. Ia memberiku kamar yang layak, bahkan sering mengajakku makan bersama di meja utama. Awalnya aku canggung. "Kak, aku masih belum terbiasa duduk di sini," kataku pelan. Ia tersenyum sambil menggenggam tanganku. "Kamu bukan pembantuku lagi, Sari. Kamu keluargaku."
Beberapa hari kemudian, ia bercerita sambil berlinang air mata. Setelah kebakaran itu, aku sempat dirawat oleh keluarga angkat yang membawaku ke kota. Aku mencarimu, tapi tidak pernah tahu kemana kamu dibawa. Aku pikir kamu sudah tiada. Aku pun menunduk, air mata menetes di piring. Aku juga mencarimu, Kak, tapi setiap langkah selalu buntu. Kami berdua menangis malam itu. Tapi tangisan kali ini bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan bahagia karena akhirnya Tuhan mempertemukan dua hati yang pernah hancur. Kak Nadia menepati janjinya. Ia membantuku melanjutkan hidup. Aku diberi kesempatan belajar keterampilan, dan perlahan aku mulai bisa menata masa depan. Beberapa bulan kemudian kami pulang ke desa. Di sana, di bawah pohon besar dekat pemakaman, kami berdiri di depan pusara ayah dan ibu. Aku meletakkan bunga, sementara Kak Nadia berlutut sambil menangis. "Bu, Pak, kami sudah bertemu lagi. Maaf, kami lama sekali terpisah." Aku menggenggam tangannya, berbisik lirih. "Sekarang kita tak sendiri lagi, Kak." Sejak hari itu, hidupku berubah sepenuhnya. Aku bukan lagi pembantu yang diremehkan. Aku adalah adik yang kembali ditemukan. Kak Nadia pun sering berkata, "Sari, kau membuatku sadar bahwa harta bukan segalanya. Keluarga adalah anugerah yang paling berharga." Kami hidup sederhana tapi bahagia. Setiap pagi, kami sarapan bersama, membicarakan masa lalu sambil tertawa. Dan setiap malam kami menyalakan lilin kecil di dekat foto orang tua kami. Simbol rasa syukur atas takdir yang akhirnya mempertemukan kami kembali. Hidup ini penuh misteri. Kadang, orang yang kita anggap asing justru adalah bagian dari hidup kita yang hilang. Kita tidak pernah tahu, di balik tatapan dingin seseorang, mungkin tersimpan luka dan cerita yang dalam. Kisah Sari dan Kak Nadia mengajarkan kita untuk tidak pernah memandang rendah siapapun, karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka lalui. Di balik seragam lusuh, di balik tangan kasar yang bekerja setiap hari, bisa jadi ada hati yang mulia dan cerita luar biasa. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas keluarga yang kita miliki dan tidak pernah berhenti berbuat baik meski dunia tidak melihatnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kadang orang yang paling kamu cari bisa jadi sedang berdiri di depanmu tanpa kamu sadari.